Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di video saya yang kedua ini, yaitu job costing part 2, saya akan membahas tentang konsep lanjutan dari job costing. Dimana sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengetahui atau bisa mengidentifikasi perbedaan antara job costing dan proses costing. Untuk video saya yang kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih cara penjurnalan ya transaksi yang muncul di job costing. Oke. Yang pertama jadi jurnal entries-nya ini dibuat untuk setiap proses produksi yang terjadi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya sistem akuntansinya itu bisa menggambarkan ya atau mencerminkan tentang kejadian yang sebenarnya gitu ya terkait dengan proses bisnisnya, kemudian inventory-nya dan proses produksinya. Kemudian selanjutnya adalah untuk akun ya, akun-akun yang digunakan di journal entries dalam konsep job costing. Jadi untuk semua produk ya, semua cost produk gitu ya yang muncul ya itu akan diakumulasikan ke akun WIP control ya, akun work in process control. Yaitu ada direct material yang digunakan, kemudian direct labor yang muncul gitu ya. Kemudian ada factory overhead yang diestimasi atau yang allocated gitu. Jadi nanti untuk overhead nanti kita punya yang aktual dan juga kita punya yang allocated. Kalau yang bentuknya adalah allocated atau yang diestimasi, maka nanti kita akan akumulasikan ke akun WIP kontrol. Sedangkan untuk yang aktual indirect cost atau yang overhead aktual itu akan diakumulasikan ke manufacturing overhead control. Ya, jadi bedanya untuk yang overhead allocated nanti masuknya ke WIP control akun ya, akun WIP control, sedangkan kalau yang aktual overhead itu masuknya ke akun manufacturing overhead control. Selanjutnya ini adalah beberapa jurnal ya terkait dengan sesuai dengan transaksinya. Yang pertama ketika membeli material ya gitu ya, maka akun yang didebit adalah material control. Kemudian karena secara kredit, maka yang dikredit adalah account payable control. Kemudian transaksi yang kedua ketika materialnya tersebut sudah mulai digunakan ya, digunakan untuk proses produksi, maka materialnya itu yang didebit adalah WIP control ya prosesnya karena sudah mulai berproduksi. Kemudian manufacturing overhead control ini digunakan untuk menjurnal indirect material gitu ya, karena biasanya ketika mulai proses produksi bahan baku yang digunakan itu ada yang sifatnya materialnya itu bersifat direct dan juga yang indirect. Ini sudah sempat saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk yang direct ini nanti masuk ke WIP control, kemudian yang indirect material masuk ke manufacturing overhead control, dan yang dikredit adalah material controlnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini untuk mencatat upah tenaga kerja yang muncul gitu ya, baik yang direct maupun yang indirect. Sama juga dengan seperti material, labor itu juga punya dua komponen ya, labor yang direct dan juga yang indirect. Ya, untuk yang direct nanti masuk ke akun WIP control. Yang indirect nanti masuk ke manufacturing overhead control. Kemudian kreditnya adalah cash control. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari transaksi yang sudah di slide sebelumnya gitu ya. Jadi kalau pembelian material misalkan direct dan indirect itu totalnya adalah 89.000, maka yang didebit material kontrolnya 89.000, account payable-nya adalah account payable kontrolnya adalah 89.000. Kemudian penggunaan direct material ya ketika sudah mulai proses produksi ya. Yang direct material ada 81.000 masuk ke akun WIP control. Kemudian yang indirect material ada 4.000 masuk ke akun manufacturing overhead control. Kemudian untuk kreditnya ya kita mengkredit material kontrol karena sudah masuk proses produksi. Kemudian untuk membayar gaji karyawan baik yang direct labor maupun yang indirect ya
metodenya sama seperti tadi, yang direct itu masuk ke akun WIP control, yang indirect masuk ke akun manufacturing overhead control. Dan untuk kreditnya kita adalah mengkredit cash control. Oke, kemudian selanjutnya ini jurnal untuk mencatat manufacturing ya atau indirect cost yang aktual ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau untuk aktual indirect cost, maka kita akan catat di manufacturing overhead control. Nah, untuk indirect cost ini atau overhead ya, overhead cost ini kan macam-macam ya, tergantung dari nanti transaksi proses produksinya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada salaries payable, kemudian account payable, accumulated depreciation, prepaid expense gitu ya, maka disebutkan di sini. Oke. Kemudian ini contohnya ya, misalkan ada overhead manufacturing ya, cost yang terjadi di selama bulan Februari itu totalnya adalah 75.000 ya, terdiri dari gaji supervision dan engineering, kemudian dibayar secara cash, kemudian ada insurance, plant utilities dan repairs itu dibayar secara cash juga, dan sisanya adalah depresiasi gedungnya sebesar 18.000. Maka yang didebet adalah manufacturing overhead control sebesar 75.000, kemudian supervision salaries dan insurance ini ya yang dibayar secara cash kita kredit ya sebesar 57.000, dan sisanya adalah plan depreciation sebesar 18.000. Oke, masuk ke accumulated depreciation control. Kemudian selanjutnya adalah jurnal ya untuk mencatat transaksi indirect cost yang dialokasikan gitu ya, overhead yang sistemnya adalah allocation gitu. Maka dia akan masuk ke manufacturing overhead allocated gitu ya. Jadi debitnya adalah WIP control, kreditnya adalah manufacturing overhead allocated. Kemudian ini contohnya, jadi misalkan ada allocation of overhead-nya ke job itu sebesar 80.000 ya, maka WIP kontrolnya 80.000, manufacturing overhead allocated-nya 80.000. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek juga di PDF-nya gitu ya. Untuk contoh hitungannya. Kemudian selanjutnya adalah mencatat ya untuk produk yang sudah selesai diproduksi dan ditransfer keluar untuk dijual gitu ya. Jadi debitnya adalah finished good control dan kreditnya adalah WIP control karena sudah selesai gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah mencatat ya produk yang sudah terjual ke customer secara kredit. Jadi debitnya adalah piutang kontrol, kemudian kreditnya adalah sales. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan sales revenue-nya itu sebesar 270.000 dari kredit gitu ya, proses kredit, maka debitnya adalah piutang kontrol 270.000 dan revenue-nya atau sales-nya sebesar 270.000. Oke, kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu adalah menghubungkan cost yang ditransfer ke expense-nya gitu ya. Jadi COGS-nya di debit dan finished goods control-nya di credit. Contohnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasi dari alur cost-nya ya yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya. Jadi di chapter 1 ya, chapter 1 dan 2 kemarin kita kenal istilah namanya inventoriable cost dan period cost. Kalau period cost ini yang cost yang hanya terjadi di periode tersebut saja, sedangkan kalau inventoriable cost itu nanti bisa dikapitalisasi menjadi aset gitu ya. Nah, untuk yang inventoriable cost-nya itu terdiri dari direct material, direct labor, dan overhead. Kemudian untuk yang direct cost, yaitu direct material dan direct labor, itu proses pembebanan biayanya itu melalui proses tracing gitu ya. Sedangkan kalau yang overhead, karena dia indirect cost, maka proses pembebanannya melalui metode allocating gitu ya, atau allocation. Kemudian ini dikonversi ke WIP ketika sudah masuk proses produksi. Kemudian ketika barangnya sudah jadi dan siap untuk dijual, maka dia
ketika barangnya sudah jadi, maka dia dikonversi ke finished good. Ya, ketika sudah terjadi penjualan, ya, maka akan muncul akun COGS di income statement. Kemudian untuk yang period cost, ya, yang termasuk dalam period cost, ya, ini ada marketing expense dan customer service expense. Oke, sekian untuk penjelasan job costing di part kedua. Untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa cek langsung di video yang part ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.